Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Coyono dari kelas 12 TKROA nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai EPS atau Electric Power Steering. Electric Power Steering adalah sebuah power steering pada mobil yang kerjanya dibantu oleh motor elektrik untuk meringankan kerja sistem kemudi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering dari sistem hidrolis ke elektrik. Pada sistem power steering hidrolis, konsumsi bahan bakar kendaraan cenderung lebih banyak karena power steering hidrolis butuh tenaga 8 sampai 10 horsepower untuk menggerakkan, sedangkan power steering yang proses kerjanya dibantu oleh arus listrik dapat mereduksi pemakaian bahan bakar pada kendaraan. Selain meningkatkan efisiensi bahan bakar, konstruksi sistem kemudi yang menjadi lebih simpel, ringan, dan mudah dipasang. Dengan begitu, dapat mereduksi penggunaan ruang. Pompa hidrolis pulley belt untuk menggerakkan pompa selang pompa ke ruang setir, dan pelumas pengedap serta tabungan seperti yang digunakan pada sistem power steering hidrolis bisa dieliminasi. Electric power steering juga meminimalisasi perawatan dan potensi kerusakan. Perputaran setir pun lebih presisi secara responsif karena sistem ini dapat mengatur besarnya bantuan yang diberikan dan tidak menimbulkan kebisingan. Electric power steering juga bisa dikoneksikan dengan fitur elektrik lainnya pada mobil modern sehingga dapat memberi kesatuan fungsi yang lebih tinggi nilainya. Misal untuk fungsi relay safety, performa maupun kenyamanan seperti vehicle stability control, park assist, dan lain-lain. Cara kerja electric power steering yaitu saat kunci on, control unit electric steering memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Seketika itu pula indikator electric power steering pada panel instrumen menyala, dan motor elektrik pada batang setir juga pada kondisi standby. Pada saat setir diputar ke kiri dan atau ke kanan, torque sensor terletak pada steering rack memberi informasi pada kontrol unit elektrik steering. Dengan informasi itu, kontrol unit elektrik power steering segera mengirim arus listrik sesuai yang dibutuhkan ke motor elektrik untuk memutar gigi kemudi. Dengan begitu, proses memutar setir akan lebih jauh menjadi lebih ringan pada kecepatan mobil di atas 80 km per jam. Motor elektrik pada sistem electric power steering akan dinonaktifkan oleh kontrol unit electric power steering sehingga setir menjadi lebih berat. Hal ini untuk meningkatkan safety pada saat kendaraan kecepatan tinggi. Fungsi komponen dari electric power steering yaitu kontrol unit, yaitu sebagai komputer atau untuk mengatur kerja motor elektrik berdasarkan informasi dari sensor. Torque sensor berada di kolom setir dan tugasnya untuk memberikan informasi ke kontrol unit jika setir mulai diputar oleh pengemudi baik ke kiri maupun ke kanan. Motor elektrik berfungsi untuk membantu meringankan setir saat pengemudi memutar setir baik ke kiri maupun ke kanan. Visual speed sensor yaitu terletak di gearbox memberitahu kontrol unit electric power steering beberapa kecepatan mobil. Indikator electric power steering berfungsi sebagai indikator electric power steering bila sistem pada electric power steering sudah standby, dan sebagai indikator malah fungsi pada saat electric power steering ada kerusakan elektrikal. Relay yaitu fungsi untuk saklar elektronik yang dapat menghidupkan atau mematikan motor elektrik dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik kontrol unit electric power steering. Engine control unit yaitu berfungsi untuk mengirimkan informasi kecepatan mobil dan putaran mesin ke kontrol unit electric power steering untuk meningkatkan safety saat kecepatan tinggi. Sekian mengenai penjelasan electric power steering.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.